Sampah-sampah di tepi sungai Karangmumus ini merupakan bagian kecil dari kotoran yang menghiasi wajah Karangmumus di Kondisi Samarinda. musim kemarau membuat sungai Karangmumus menjadi mengering, berwarna hitam dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Kondisi sungai Karangmumus saat ini berada di level tercemar berat. Penyebab terjadinya tercemarnya sungai Karangmumus akibat dari perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan kebersihan sungai. Banjir masih merendam sejumlah kawasan di Samarinda, Kalimantan Timur Senin pagi. Air sungai Karangmumus terpantau meluap hingga menenggelamkan sebagian ruas Jalan Dr. Sutomo. Karangmumus ini duplikat kitab Surat Silsilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara. Kitab aslinya berada di perpustakaan Berlin, Jerman. Kitab ini menceritakan tentang sejarah kerajaan Kutai Kertanegara. Nah, pada halaman ke-16 dari kitab yang ditulis tahun 1849 ini diceritakan bahwa dulu sebelum berdirinya kerajaan Kutai Kertanegara di Kutai Lama itu ada 6 kampung di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama lokasi Samarinda. Ada 6 kampung. Di antaranya itu ada yang disebut dengan Karangmumus. Kalau menurut tradisi lisan, Karangmumus itu berasal dari kata karam dan lumus. Karam itu artinya tenggelam, lumus itu artinya habis atau lenyap. Jadi diasumsikan bahwa dulu itu pernah terjadi misal perahu atau kapal atau jukung yang tenggelam di sungai kemudian tidak ditemukan lagi, atau bisa juga karena ada manusia atau orang yang tenggelam tanpa ditemukan jenazahnya, begitu. Itu tradisi lisan tentang asal-usul nama kampung atau negeri Karangmumus. Kemudian sungai yang berada di situ otomatis karena kita ini di Kalimantan ini umumnya nama-nama lokasi, nama-nama daerah, nama-nama kampung itu mengikuti dengan nama sungainya. Maka sungai di situ disebut dengan sungai Karangmumus juga. Lambat laun Karangmumus itu mengalami perubahan sedikit huruf konsonannya sehingga menjadi Karangmumus begitu. Masyarakat di Kalimantan ini umumnya membuka permukiman itu harus dekat dengan sungai sebagai sumber kehidupan, sebagai penopang peradaban mereka. Maka pada sekitar 7 abad silam masyarakat itu bermukim di bantaran sungai Karangmumus. Ya, jadi zaman perang kemerdekaan itu kan Samarinda masih sepi. Nah, jadi jalur pelarian atau gerilyawan itu selain masuk hutan juga melalui jalur sungai Karangmumus. Karena jalur Karangmumus ini sebagai anak sungai Mahakam yang paling besar, itu jalurnya menembus sampai ke daerah utara Samarinda dan cocok dengan jalur gerilyawan dari daerah Sambutan sampai ke Lempake sampai ke daerah Air Putih dan seterusnya begitu. Ya, percerita kalau setelah kemerdekaan masuk zaman NKRI, zaman stabil, mulai pembangunan permukiman mereka mengambil bantaran Karangmumus dengan jumlah penduduk yang masih sedikit. Tentu saja pada tempo dulu tuh sungai masih bersih sebagaimana sungai Mahakam juga bersih. Bahkan tahun 60-an itu sungai Mahakam dan anak cabangnya masih menjadi konsumsi secara langsung oleh masyarakat. Jadi airnya bisa langsung diminum tanpa khawatir menderita penyakit begitu. Karena belum adanya perusahaan industri dan segala macamnya. Masyarakat pendatang makin banyak, apalagi dengan industri perdagangan kayu bulat, kayu gelondongan. Pohon-pohon langsung ditebang begitu saja, langsung dilarikan ke sungai. Jadi sungai-sungai penuh dengan kayu gelondongan. Itu bisnis yang sangat potensial di tahun 60-an, tahun awal 70-an. Sehingga memberikan efek pada diminatinya wilayah Samarinda ini sebagai kota migrasi atau perpindahan urbanisasi juga. Jadi banyak penduduk dari Jawa, dari Sulawesi yang berdatangan ke Samarinda. Akhirnya pemukiman Karangmumus makin berkembang dan Samarinda secara umum makin berkembang.
Karangmumus bantaran makin penuh sampai melebar sampai ke kota. Akhirnya dengan penduduk yang banyak, maka limbah makin banyak, sampah makin banyak. Masyarakat membuang sampah masih secara konvensional, membuang sampah ke sungai yang lambat laun merusak ekosistem di sungai. Maka sekarang kita menyaksikan Sungai Karangmumus ya seperti comberan begitu. Selain sungai sebagai tempat pembuangan sampah, juga pembangunan yang tidak memperhatikan sejarah sungai. Misalnya Sungai Karangmumus itu kan kalau kita lewat jembatan 2 itu ada drainase dari arah Jalan Pangeran Hidayatullah. Itu kan dulu tuh sungai bisa dilalui perahu, jukung, bermesin sampai Hidayatullah, sampai ke Jalan Pangeran Diponegoro, belok ke kiri ke Jalan Kiai Haji Khalid, depan Mall Mesra Indah. Itu dulu sungai. Nggak, kalau yang hidup baru lahir di tahun 90 ke atas ya nggak paham bahwa itu dulu sungai. Seandainya tahu sejarahnya, kita bisa melihat bahwa Samarinda ini kota wisata sungai yang sangat potensial. Kalau bisa dikembalikan ke zaman dulu, Sungai Karangmumus, di tengah kota ada jukung lewat begitu. Waktu kendaraan darat masih belum marak, masyarakat masih menggunakan transportasi sungai. Jadi intinya pembangunan yang tidak terencana. Jalan makin melebar, sungai menyempit, akhirnya berubah jadi parit. Jadi kita telah membunuh sungai, membunuh anak Sungai Mahakam. Masa kecil saya mungkin sebagian besar saya habiskan di Sungai Karangmumus ini. Karangmumus bagi saya spesial ya, dia bilang. Karena di Karangmumus ini adalah kolam renang terbaik waktu kecil saya. Karena saya jujur aja belajar berenang dilempar atau didorong sama teman-teman di Sungai Karangmumus. Jadi mandian yang paling kita senangi adalah kita mengenal nama istilah bahanyut. Bahanyut itu kita biasa menggunakan ban. Kalau kecilan saya itu biasanya kalau posisi air pasang seperti ini kan posisi air dari hulu ke hilir. Nah, kalau dari hulu ke hilir, biasanya saya terjun dari jembatan Pasar Sigiri, itu nanti naiknya di jembatan baru, Gang Agus Salim. Nah, itu kita menggunakan ban truk. Nah, itu ban truk, jadi kita bahanyut, habis naik lewat darat, lewat jalan AM Sangaji itu, yang jalan besarnya itu telanjang. Itu masa kecil saya. Dan tahun 90-an itu, waktu saya kecil, masih banyak kapal-kapal dagang bawa barang itu lalu lalang di daerah Ilir, tempat saya tinggal. Itu mulai dari bawa kayu, logging, itu kapal-kapal ukuran besar, itu dulu bisa masuk, namun sekarang juga tidak bisa lagi karena posisi sudah kandas. Hal yang paling menarik adalah waktu musim udang. Nah, musim udang galah, di sini sudah tidak temukan udang galah kan, atau udang-udang lainnya. Kenapa? Ya, itu salah satunya. Walaupun udang tuh sebenarnya dia petugas filter. Kalau saya bilang memang waktu kecil di sini saya posisi lagi pasang ya. Jadi waktu surut di sini itu banyak lubang-lubang. Di dinding tebing ini biasanya banyak lubang-lubang. Itu kalau di atas sana itu biasanya tempatnya untuk udang bertelur. Nah, itu kami mendapatkan udang dengan mudah itu dengan tangan aja. Jadi kita tidak perlu mancing. Kayak mancau di atas tuh ya. Mancau tuh tinggal tunggu gini aja, naruh gini, tunggu jam tangan. Jadi ikan itu melimpah ruah dulu. Namun tahun 2000 ke atas, di atas itu yang mungkin yang paling banyak yang kita temukan hanya satu jenis ikan, yaitu ikan cicak. Nah, itu aja yang bisa bertahan. Artinya apa? Memang ekosistem sudah berubah. Sungai yang dulu menjadi tempat balen sekarang menjadi saya bilang ya paret raksasa, tempat pembuangan sampah. Kalau dulu mungkin kalau kita sampah tetap ada zaman dulu. Tapi sampahnya kalau dulu rata-rata eceng gondok, dia sama-sama organik. Sampah-sampah kayapu dari atas,
namun sampah plastiknya masih tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang mungkin kita bisa lihat nih, daerah hulu pun yang seperti saat ini masih ada tuh. Nah, ini mungkin ada 1, 2 ya. Mungkin kalau kita flashback ya mungkin seperti ini. Sampahnya ada tapi ya 1, 2. Tapi beda kalau kita di bawah saat ini. Itu sampahnya dan limbah-limbah rumah tangga, mungkin limbah kota Samarinda tuh masuk jadi satu di Sungai Karangmumus. Bahwa sungai ini harus dijaga karena sungai ini sudah lama ditelantarkan, dijadikan tempat pembuangan sampah, dan saya pun merasa jujur aja, saya merasa berdosa sekali terhadap sungai ini karena saya menikmati Sungai Karangmumus ini, tetapi saya juga menistakan. Walaupun itu sebenarnya kebiasaan nih, saya bilang rata-rata orang yang membuang sampah di sungai itu karena terbiasa mulai dari kecil, terbiasa, praktis, dan pengen cepat. Kenapa? Kita buang sampah, tiba-tiba buang sampah, tiba-tiba hilang, dibuang hanyut. Nah, jadi kan kalau kesana kan harus jauh. TPS itu kan masih jauh nih, harus jalan kaki, harus naik motor. Nah, dan belum ada yang gerobak kecil ya. Tempat paling sederhana atau tempat paling cepat buang sampah ya di sungai. Jadi satu sisi kondisi, yang kedua emang kebiasaan. Sehingga pendekatannya memang ketika kita menyuruh mereka untuk buang sampah pada tempatnya, sediakanlah tempat sampah. Cerita kerajaan buaya atau buaya Jejadian di Karangmumus itu adalah cerita turun-temurun, mulai dari nenek Pedatuan Bahari sampai sekarang. Adanya cerita legenda tentang buaya di Karangmumus itu menyiratkan bahwa masyarakat di sekitar Karangmumus itu mempunyai hubungan secara emosional dengan sungainya, dan dengan adanya hubungan emosional tersebut, maka warga yang ada di sekitar Karangmumus, terutama yang asli lahir di sana, itu selalu menjaga kebersihan lingkungan Sungai Karangmumus, karena mereka beranggapan apabila membuang sesuatu yang bukan pada tempatnya ke Sungai Karangmumus akan menimbulkan kemarahan dari buaya yang menjadi penghuni Sungai Karangmumus tersebut. Pada satu ketika ada seorang bidan, kita sebut saja inisialnya adalah S. Beliau itu dikenal di sepanjang Sungai Karangmumus itu sebagai bidan beranak yang mempunyai keahlian. Satu ketika beliau hendak mengambil air wudhu di Sungai Karangmumus, hendak menjalankan sholat Isya. Ketika turun ke batang, kalau batang itu kami menyebut istilah batang itu adalah semacam kayu yang disusun seperti rakit. Di situ ada jamban. Disitulah beliau bidan S tersebut mengambil air wudhu. Belum selesai beliau mengambil air wudhu, tiba-tiba muncul seorang pria di atas sebuah perahu mendekati beliau, dan dengan wajah yang memohon, yang memelas. Waktu itu pria itu memohon kepada bidan S supaya beliau membantu. Dalam bahasa Banjar, lelaki itu berbicara begini, "Bu, tolong ipang, bini ulun anak melahirkan, kawa-kawa pian menolongi." Si bidan S yang tadi mengambil air wudhu itu kaget ketika pria yang datang itu meminta pertolongan. Biasanya orang minta tolong untuk menolong istrinya yang hendak melahirkan atau keluarganya itu datang ke rumah, bukan justru di sungai, di batang. Tapi rupanya orang pria tersebut berkali-kali memohon, dan akhirnya bidan S itu bersedia menolong si pria tersebut. "Ayo Ja, pakai apa kita ke rumah ikam
menolongi binikam yang anak lahir itu, anak melahirkan itu. Jadi kata orang itu, naik perahu ini Bu, kita ke Wadahulun. Dalam perjalanan menuju rumah si pria itu, tiba-tiba si bidan S tadi merasa kehilangan kesadaran. Begitu dia sadar, dia sudah berada di satu tempat yang menurut bidan S tersebut itu sangat indah dan bagus. Sebuah rumah yang mewah, warna kuning emas. Di situ menggambarkan bahwa yang mendiami rumah tersebut adalah orang yang kaya raya. Jadi kata si pria itu, Bu, silakan masuk, Binulun ada di dalam. Jadi dengan masih terheran-heran, si bidan S tadi ikut dengan laki-laki itu masuk ke ruangan. Di dalam ruangan itu bidan S juga terkagum-kagum dan kaget. Di situ banyak terlihat tumpukan kulit-kulit buaya. Karena konsentrasi untuk menolong istri si pria yang mau melahirkan tadi, si bidan S itu tidak terlampau memperdulikan. Dia terus mengikuti kemana pria itu mengarahkan. Akhirnya sampailah mereka di sebuah kamar yang indah. Di sana terbaring seorang perempuan dalam kondisi kesakitan. Bu, ini bini ulun, tolong, ini anak melahirkan. Selanjutnya karena memang bidan S ini berpengalaman, tidak lama kemudian dia berhasil menolong kelahiran perempuan istri dari pria itu. Dan ternyata yang dia lahirkan bukan bayi manusia, tapi bayi buaya. Bidan S terkaget-kaget, istighfar berkali-kali. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa yang dilahirkan perempuan itu, istri dari pria itu adalah buaya. Dia bingung, kaget dan lain sebagainya. Tiba-tiba pria tadi mengatakan, Bu, jangan kaget pianlah, Bu, kami ini memang dari kerajaan buaya. Anak yang dilahirkan itu memang buaya. Ulun raja buaya di sini, ini permaisuri ulun. Mendengar begitu bertambah kaget si bidan S, tapi karena saking takutnya bidan S tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian setelah selesai melakukan pertolongan bayi tersebut, bayi buaya itu, si pria yang mengaku raja buaya tadi memberikan sesuatu kepada bidan S. Ternyata yang diberikan itu adalah 3 buah kunyit atau janar, dimasukkan dalam bungkusan kain kuning. Bu, ini sebagai hadiah pian, sebagai bayaran ulun dengan pian, karena pian sudah menolong binulun melahirkan. Sekarang wahini ulun antar pian bulik ke Batang lagi. Ayo Jan, saya terima kasihlah ikam sudah mempercayai aku menolong anak ikam yang bini ikam yang dalam keadaan hendak melahirkan. Hukum menjawab si bidan S tadi. Lama kemudian si bidan S dibawa lagi naik perahu. Kembali bidan S tidak sadar. Ketika sadar dia sudah berada di Batang, di mana dia tadi dijemput. Pria tadi dengan mengucapkan terima kasih, dia pamit meninggalkan si bidan S. Sementara orang-orang kampung itu kebingungan mencari, dan akhirnya ketemulah bidan S tadi dengan orang-orang kampung yang mencarinya. Jadi dibawalah ke rumah, ditakunilah oleh orang-orang kampung. Bu, pian ini kemana aja kan? Sehari semalaman karena muncul-muncul. Pian kami kira pian ini campur di sungai, mati lamas. Sekalinya alhamdulillah pian selamat. Jar anaknya waktu itu menjelaskan kepada mamanya. Akhirnya si bidan S berkisah kalau inya itu dibawa orang untuk menolongi kelahiran bininya. Pertama, bidan S tadi karena mau menyebut cerita sebenarnya, tapi lama-kelamaan karena didesak oleh anak-anak dan keluarganya, akhirnya bidan S menceritakan bahwa dia menolong istri dari Raja Buaya untuk melahirkan dan mendapatkan imbalan 3 bongkah janar atau kunyit. Dan ketika dibuka, ketika bidan S tadi menunjukkan janar tersebut kepada anaknya, dan ternyata sudah berubah menjadi 3 bongkah emas. Demikian cerita tentang kerajaan buaya.
Karangmumus. Warga asli yang ada di sana di Karangmumus itu menganggap Sungai Karangmumus sebagai wilayah yang patut dijaga kebersihannya karena didiami oleh buaya yang sebagai makhluk mitos tersebut, sebagai makhluk yang dianggap sakti. Masyarakat Karangmumus sejak dulu itu selalu marah, selalu menegur bagi orang yang membuang sampah sembarangan. Mereka mengatakan bahwa Sungai Karangmumus itu tidak boleh dirusak kebersihannya karena disitulah tinggal buaya-buaya. Apabila lingkungan buaya tadi yang dianggap punya hubungan emosional dengan warga tersebut, maka buaya tersebut akan marah dan akan mencari korban. Nah ini adab kita ini. Karena kita nggak ngerti kalau sungai ini air, makanya dibuang sungai. Begitu. Tuh pohon kita berdiri loh. Ini dibuangi dari sana, kita ngambil ini. Kalau nggak kita urusi nggak bisa ini. Itu jikir. Begitu. Sore baru rame nyetrum. Berat sudah. Jadi gini, di sungai ini banyak yang namanya penikmat. Tapi dia tidak menjaga dan merawat, dia menikmati aja. Menikmati ikannya, menikmati airnya, menikmati rekreasinya, menikmati wisatanya, dia menikmati. Culas. Tapi dia tidak menjaga dan merawat ekosistem yang menyelamatkan sungai ini sebagai sumber kehidupan kita. Itu yang harus dicatat. Kalau penikmat, banyak. Bagus mana sungai kamu? Untuk wisata. Kucing ini kamu rawat dulu dong. Ini kita mana ini? Oh, enggak apa-apa. Mas biar bahasa aja. Kan ini nyumpet air. Jadi kalau bisa yang diberi alam Tuhan yang keren luar biasa ini, airnya sehat, kita tanam padi yang bagus, itu dijaga dan dirawat. Jangan cuma dinikmati. Dirawat, diambil. Yang anehnya habis nikmati dirusak. Jadi habis dinikmati lalu dirusak. Lalu timbul kita perbaiki. Ya kan? Rusak. Perbaiki, kita ada proyek. Enggak bisa kalau tidak ada proyek. Iya kan? Nah, jadi kalau GMSS gitu, dia menjaga dan merawat sepanjang hayat, lalu mewariskan kepada anak cucu untuk menjaga dan merawat sepanjang hayat. Baru yang namanya lingkungan itu tidak rusak. Kalau kamu nanam satu pohon hari ini, tidak kamu rawat, tidak kamu jaga, tidak kamu wariskan sepanjang hayat, hilang. Kalau tidak mati sendiri, ditebang orang, dihancur orang. Jadi bicara lingkungan itu okupasi. Kita duduki, kita jaga, kita rawat, masuk ke dalamnya, tembak. Jadi itu baru selamat. Di lingkungan sehat. Nah, apakah semua lingkungan? Tentu ada yang untuk kehidupan manusia. Tentu ada yang untuk virgin, dan itu jangan dihabisi. Kuncinya jangan serakah menghabisi alam. Serakah menghabisi alam, kita akan dihabisi dengan alam. Kalau ada rawa 10 hektar, ya pakailah 5 hektar. Yang 5 hektar janganlah diganggu, jangan sok pinter ini alih fungsi apa. Rawa itu lebih berfungsi, tidak diganggu gugat ketimbang diutik-utik. Dari sisi ekonomi, dari sisi ekologi, sosial apa lebih itu. Begitu diutak-utik, apalagi yang mengatakan rawa itu sebagai lahan tidur, tidak produktif. Wah, itu lebih parah ilmunya. Di situ banyak hayati, baik biotik dan abiotik. Di situ banyak biota tanah, biota air, makhluk satwa liar. Itu yang namanya rawa. Dan dia adalah tempat untuk ruang air, menabung air. Ketika hujan, air ditaruh di rawa. Ketika kemarau, dia akan menetes ke sungai pelan-pelan, dan itu airnya bersih. Tapi ketika rawa diutik-utik, apalagi di sudet,
Ketika hujan, airnya habis, kita nggak panas seminggu, airnya kering, itu ada yang dikatakan rawa terbakar, itu sudah. Karena rawa dirusak. Ya, kalau mau mempertahankan sungai airnya bersih dan sehat dan kontinu tetap ada, jangan dihabisi bukit, lembah, rawa, dan ingat vegetasi. Hati-hati mencabut rumput selai di atas bukit, di atas gunung sampai ke tepi sungai. Hati-hati mencabut rumput selai saja, karena itu menentukan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air sebagai sumber kehidupan vital bagi manusia. Dan ingat, makhluk Tuhan lainnya, sungai bukan hanya untuk manusia, banyak kehidupan. Ada yang nggak kelihatan mata yang membangun oksigen, ialah fitoplankton. Sejenis biota lain ada miliaran. Begitu juga di tepi tanahnya ada yang namanya dekomposer atau pengurai, itu juga miliaran jumlahnya yang membantu memproduksi nutrisi, karbon, air, dan nitrogen. Itu yang kita butuhkan. Tanpa pengurai itu nggak ada kehidupan. Jadi jangan salah. Ada bapak semen aja semua. Saya